Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Sansardi Samil, NIM 20030350501041. Nah, di sini saya akan menjelaskan impact dan momen inersia. Kekekalan energi. Beberapa contoh pada kekekalan momentum menunjukkan terjadinya benturan-benturan atau tabrakan. Ini disebut dengan impact. Misalnya pada saat body karge atau kollision antara dua pemain sepak bola atau rugby. Yang kedua, ada benturan yang diusahakan terjadi secara kuat dan keras, tetapi ada pula yang sebaiknya harus halus, mulus, lembut. Misalnya pada saat lari jarak jauh, kaki yang menapak tanah merupakan impact dan digerakkan fleksi dorsal. Saat kita menahan bola sepak, kaki harus dikendurkan. Semuanya menunjukkan suatu impact. Impact ini tidak lain adalah adanya gaya dorong yang harus kita lawan. Yang ketiga, bentuk tulang dan konstruksi. Kerangka manusia telah dipersiapkan untuk menghadapi impact yang besar dan yang kadangkala tidak dapat dihindari. Misalnya tusuk tulang belakang atau kolumna vertebra yang melengkung. Bentuk yang melengkung memperbesar elastisitas. Prinsip absorpsi gaya pada saat menangkap bola. Yang pertama, teknik menangkap bola softball basket. Mula-mula tangan dijulurkan agak jauh di depan dada. Begitu bola menyentuh tangan atau glove, tangan kita tarik mendekat ke badan. Bola yang bergerak mempunyai momentum sebesar mc. Konsep m.v sama dengan k.t, menyatakan momentum yang datang diterima dengan impuls yang besar. Jadi k.t sama dengan m.v, maka k sama dengan m.v garing t atau t. Ini berarti k saat menerima bola makin kecil kalau T makin besar. Artinya T besar kalau S-nya besar. Yang kedua, meredam bola. Di sini dapat juga dijelaskan dengan kekekalan energi. Prinsip memecah jatuh. Yang pertama, seseorang yang dibanting atau terjatuh saat jatuh melakukan teknik memecah jatuh. Tujuan mekanisnya ialah agar supaya perkenaan saat impact diusahakan sebesar-besarnya atau seluas-luasnya saat jatuh dengan memukul lantai mengurangi G. Seluruh bagian tubuhnya jatuh bersamaan sehingga luas permukaannya besar. Badan yang jatuh mempunyai TKG. Prinsip absorpsi gaya pada gaya mendarat dan mengeper. Yang pertama, saat kita mendarat dari suatu ketinggian, misalnya mendarat dari lompat kuda, ada tenaga kerja gerak sebesar 1/2 mv. 2. Lutut yang ditekuk melawan TKG tersebut bekerja secara dinamis. Negatif artinya autoextensor dari lutut memanjang saat melawan beban. Kalau perpanjangan otot itu sama dengan D, maka 1/2 mv 2 sama dengan Gx D. Makin dalam lutut ditekuk makin besar D. Kalau D makin besar berarti G makin kecil. Yang kedua, sama halnya dengan sepatu yang diciptakan khusus untuk senam aerobik pada saat high impact. Elastisitas pada lapisan dasar sepatu dasar menciptakan absorpsi gaya sehingga mengurangi pengaruh impactnya. Macam-macam impact.
Yang pertama, impact dapat terjadi pada satu garis dan dua garis lurus. Yang kedua, antara dua benda yang bergerak searah yang lebih cepat menabrak yang lebih lambat. Yang ketiga, benda yang bergerak menabrak benda lain yang diam setelah benturan yang diam bergerak. Yang ketiga, antara dua benda yang bergerak berlawanan arah, yang satu bergerak dengan kecepatan positif, yang lain negatif. Yang keempat, dengan bergerak menabrak dinding atau tembok atau stick secara tegak lurus dan setelah membentur terpentai kembali. Yang kelima, impact terjadi pada dua garis yang saling membuat sudut, tidak pada satu garis lurus. Pengertian momen inertia. Nah, ini dibawa rumus-rumus momen inertia. Nah, misalnya dua buah silinder A dan B digelindingkan pada dataran yang miring. Kedua silinder sama besar dan sama beratnya. Yang berbeda komposisi unsur-unsurnya. Silinder A unsur besinya ada di tengah, unsur kayu di luar pada B, unsur besinya di luar, dan umur kayu ada di tengah. Waktu menggelindingnya ternyata A lebih cepat daripada B, jadi bukan besar dan berat yang menentukan waktu menggelindingnya. Massa dari benda, posisi dari massa terhadap poros putarnya. J sama dengan mx r 2, J sama dengan momen inertia. Pada gerakan salto menunjukkan bahwa sikap-sikap tertentu yaitu A. Salto bulat, B. Salto lipat, C. Salto lurus, dan menentukan kekekalan momentum sudut. Yang pertama, sama halnya dengan momentum pada gerak linear. Bila sebuah benda bergerak memutar atau rotasi, akan terjadi momentum sudut yang besarnya didapatkan dari rumus sebagai berikut. L sama dengan J X dalam kurung I. L sama dengan momentum sudut, J sama dengan momen inersia, I sama dengan kecepatan sudut. Kalau pada suatu sistem terjadi momentum sudut, maka momentum sudut tersebut besarnya tetap sama berdasarkan kekekalan momentum sudut. Maka bila mula-mula J kecil kemudian menjadi besar, maka kecepatan sudut W menjadi makin besar. Atau bila kecil, maka I-nya besar kemudian berdasarkan kekekalan momentum sudut. Bila J besar, maka I-nya kecil. Sistem gerak berantai dalam kurung kinetic link system. Yang pertama, kalau pada suatu sistem terjadi momentum sudut, maka momentum sudut dari sistem tersebut akan diteruskan pada segmen-segmen dari sistem tersebut. Yang kedua, untuk memperoleh kecepatan sudut sub maksimal momen inersia harus kecil. Caranya ialah dengan menekuk lengan pada persendian-persendiannya. Ayunan lengan dan tungkai. Seorang pelari setiap mengayunkan lengan dan tungkaiannya, ia melakukan gerak membandul. Gerak membandul tidak lain adalah bagian gerak rotasi, sehingga setiap kali mengayunkan lengan dan tungkai akan terjadi hambatan gerak yang ditentukan oleh besarnya momen inersia. Prinsip gerak berantai. Bila kita bergerak atau manipulasi suatu alat yang terdiri dari segmen-segmen sebagai suatu sistem, bergeraknya adalah sebagai berikut. Pola gerakan dari setiap segmen adalah sebagai berikut. Gerakan inisial yang diperoleh dari segmen sebelumnya, pangkal, dilanjutkan oleh segmen tersebut dan diteruskan ke segmen berikutnya, sehingga yang paling akhir ujung menghimpun kecepatan gerakan secara maksimal. Sekian dan terima kasih.